Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua pemuda remaja di tempat ini yang merasa masih muda juga, puji Tuhan. Haleluya. Saya diberkati dengan pujian yang dibawakan oleh Tora, dan sebagaimana kita juga yang boleh hadir pada sore hari ini, kita percaya adanya kerinduan jiwa muda masih ada untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Jangan dilihat dari umur di sini ya, tapi dilihat dari semangat. Ya, puji Tuhan, haleluya. Mau difoto dulu? Boleh saya foto? Soalnya kalau saya difoto sama Bung Dedi antara berdoa, angkat tangan, sama nangis, ya. Boleh, saya boleh foto dulu cantik? Oke. Oke, puji Tuhan, request. Oke, biar nggak tegang-tegang, nggak, soalnya ini jam ngantuk, ya. Oke, luar biasa, semangat kita juga kalau sebentar lagi kita akan mengikuti retret, bukan karena retretnya ya, tapi kita rindu ada lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan yang terjadi lagi, ya. Kita juga boleh rasakan panitia yang ada boleh semakin solid, semakin sama-sama doanya dinaikkan, rantai doanya tidak ada yang bolong-bolong, ya. Puji nama Tuhan. Untuk sore hari ini saya diingatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 12. Saya mau ambil perikop dari judul yang Daud tiba di medan pertempuran. 1 Samuel 17 ayat 12. Dan ini ada satu perikop sampai 39. Cuma saya tidak membaca keseluruhan, hanya beberapa ayat saja. Saya akan bacakan 1 Samuel 17 ayat 12 dengan judul Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, shefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Mungkin di sini saya baca sampai sini saja, nanti bisa dilanjutkan sampai terakhir yang ke-39. Semua kita tahu cerita tentang Daud, ya, di mana dia seorang anak yang dari mudanya kehidupannya sudah ada di dalam Tuhan, yang senang bersekutu dengan Tuhan, senang menaikkan pujian, sering bermazmur, dan segala sesuatu yang dia kerjakan benar menyenangkan hati Tuhan. Intinya Daud selalu mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, itu anak muda. Jadi walaupun dia yang paling bungsu, kerja ataupun tugas yang diberikan oleh ayahnya itu hanya sebagai mengembalakan domba, tapi dia tidak menyepelekan dengan apa yang ditugaskan oleh ayahnya. Latar belakang dari cerita ini kita tahu
Raja Saul, di mana kerajaannya sedang dikepung oleh bangsa Filistin. Bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Dan saat itu pula, Saul juga sedang ada di dalam kemunduran rohani. Tapi Tuhan tahu, Tuhan sudah persiapkan Daud sedari kecil yang akan menggantikan Saul. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, Daud sudah diurapi Tuhan sebagai raja. Tapi dia tidak tahu umur berapa dia menjadi raja dan bertahta untuk bangsa Israel. Yang boleh di sini saya bawa dalam pemahaman yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Apakah Daud ketika disuruh ayahnya untuk datang mengunjungi kakak-kakaknya, tahu kalau dia akan melawan Goliat? Seberapa banyak yang kita tahu dari cerita ini? Saya yakin kita pikir dia tahu akan melawan Goliat, ya, yang kita tahu dengar cerita-cerita. Tapi dalam ayat ini setelah saya baca, ternyata Daud itu sebenarnya dia tidak tahu kalau dia intinya ternyata harus berperang melawan Goliat. Perkara yang dia kerjakan adalah dia dengar-dengaran apa yang disuruh oleh orang tuanya. Kunci di mana Daud menyenangkan hati Tuhan adalah dia selalu taat dan dengar-dengaran. Jadi awalnya perkara yang diberikan oleh bapaknya itu perkara kecil, mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Kita tahu banyakkan anak bungsu sering mengelak. Malas ya kan? Ataupun banyak alasan yang dia kerjakan. Tapi Daud di sini kita lihat perkara ataupun tugas yang Tuhan berikan, dia tetap laksanakan. Walaupun dia harus mengembalakan domba, tapi orang tuanya menyuruh Daud, tolong berikan makanan kepada kakak-kakaknya dan prajurit yang ada di sana. Sepele kelihatannya. Perkara yang istilahnya Daud, apa sih? Saya nggak tahu. Dan dia pun nggak tahu loh. Ternyata itu tujuan yang Tuhan berikan buat dia untuk datang berperang melawan Goliat. Yang awalnya yang dia tahu dia cuma nganter makanan. Ya. Hanya mengantarkan gandum dan keju. Di sini mungkin saya mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja, terkadang perkara kecil, hal yang kecil dianggap sepele, tidak mau dikerjakan. Karena menganggap, kayaknya nggak harus aku deh, bisa yang lain. Kenapa harus aku? Secara dengan dunia yang semakin canggih, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan, kenyamanan-kenyamanan sosmed yang luar biasa, membuat semakin anak-anak di sini malas, manja. Adanya di dalam zona nyaman, di atas tempat tidur, bangku, sofa, dan hanya megang handphone. Kalau disuruh mengelak, ya kan? Ya kan, di sini nggak ada, ya. Di Australia ada. Jadi awalnya kita bisa melihat bagaimana dia hanya mau mengantarkan roti dan keju kepada kakak-kakaknya. Ternyata tugas kecil itu yang Tuhan berikan, ada tugas perkara besar yang Tuhan sediakan buat dia. Yang menyatakan inilah yang Tuhan pilih menjadi raja di atas bangsa Israel. Jadi sebagai anak-anak muda, ayo kita tahu kalau sebentar lagi kita akan melakukan
acara retreat. Kalau bukan panitia, saya nggak mau kerja. Kalau memang nggak ada tugas saya nggak mau kerjakan. Jangan. Tapi dari ayat ini, kita bisa ambil di mana ketika kita setia dan taat dalam perkara yang kecil, maka ada perkara-perkara besar yang Tuhan berikan. Kita nggak dilihat dari umur, tidak dilihat dari kemampuan kita. Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Ada amin? Amin. Ya, jadi ayo kita percayakan kalau langkah awal yang Tuhan sediakan pasti ada tujuan besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Bukan urusan kita bagaimana caranya itu harus selesai. Bukan urusannya kita bagaimana kita bisa melewati. Tapi asalkan kita mau tetap taat, tetap ikut yang Tuhan suruh, Tuhan akan bukakan jalan untuk setiap hal-hal itu. Sehingga kita akan diberikan Tuhan, inilah orang yang benar saya pilih. Jadi di saat pemuda, remaja di sekolah, ketika ada hal tanggung jawab yang dikerjakan, jangan dianggap sepele. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan segenap hati. Begitupun di saat di keluarga, berikan tanggung jawab kepada orang tua, kerjakan itu juga dengan baik. Apalagi di dalam pelayanan. Ambil alih selagi kita bisa. Kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Ya, kita tidak pernah tahu kesempatan yang diberikan saat ini itu menentukan masa depan kita berpuluh-puluh tahun ke depan. Dan akan sadar di saat kita sudah di titik itu. Kita melakukan atau tidak, sadarnya nanti. Ternyata sayang ya saya nggak ambil tugas itu waktu dulu. Oh ternyata ini toh yang Tuhan berikan tugas itu sehingga saya bisa menyelesaikan dan bisa di titik keberhasilan saat ini. Ya, ada amin. Untuk kita semua dan ya kan. Akhirnya itu berjalan, puji Tuhan, baik. 2007. 3 tahun kemudian, ya, dalam kepanitiaan, Bapak Gembala hanya tiba-tiba dia bukan jadi ketua lah, menjadi menjadi seksi yang istilahnya biasa-biasa aja, tapi dia tetap setia, ya kan? Saya di seksi acara waktu itu. Kakak senior saya itu bilang, Sari, bisa bantu saya gak dalam acara ini? Oh, mau jadi apa? Mau bikin apa? Ayo gini. Enggak, saya cuma minta kamu dan Isar jadi ibu dan bapak petani. Waduh, saya bilang drama. Iya drama. Oh, saya pikir gampang lah drama gitu. Ternyata di dalam acara itu drama. Kami harus menari. Secara Bapak Gembala itu marah waktu itu ya. Marah, dia harus menari menjadi petani, pakai caping dan segala macam. Ada di situ bentrokan pastinya ya. Saya nggak mungkin mundur. Saya bingung gitu. Saya bingung. Dia sempat marah waktu itu. Kamu tahu saya tidak bisa menari. Kamu menurunkan gini. Tapi saya cuma ingatkan, waktu itu papi sudah pernah jadi Superman. Ya harus bisa berani lagi dong gitu ya. Itu saya menginginkan. Tapi dengan segala hal yang istilahnya kami berdua memang kalau namanya pelayanan itu muka nih kalau mau ditaruh di mata tuh udah nggak bisa lagi. Yang penting melayani dengan sungguh-sungguh. Di saat dikasih tanggung jawab, ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ngobrol, ternyata tuh Pak Gembala bilang, coba waktu itu saya nggak ambil jadi petani, mungkin saya tidak dipercayakan jadi gembala, bilang gitu. Karena apa? Menanam benih-benih baru. Yang harus setia di dalam tarian itu kami baru mengingat, oh ternyata ini yang Tuhan kerjakan 15 tahun yang lalu untuk mengerjakan perkara besar saat ini. Jadi
langkah awal jangan pernah anggap sepele, ya, karena ada perkara besar yang Tuhan akan sediakan dan Tuhan tidak akan tinggalkan dan Tuhan akan terus tuntun kita sehingga kita boleh menyelesaikan, memberikan lagi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk benar-benar setia dan taat dalam perkara kecil. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.